di bagian user itu tambahin status juga buat yang pekerja gudangnya. Jadi nanti ketika statusnya misal udah di ACC gitu ya, statusnya bakal berubah jadi dari proses jadi diterima. Kalau ditolak berarti ya ditolak gitu. Dan nanti user buat loginnya di bagian loginnya itu ngecek status juga. Kalau statusnya diterima, dia bisa login. Tapi kalau ditolak, dia nggak bisa login. Kalau untuk yang lebih mudah menurut sampean eh, admin nge-ACC atau tanpa adanya login, Mas? Tanpa adanya register. Lah dari sisi kualitas ya, mendingan dari sisi admin ya yang nge-ACC. Karena kalau semisal gak ada register, nanti alur aplikasi kalian bakal ribet orang mau daftar. Misal daftarnya harus lewat email gitu. Jadi otomatis kan dia dari luar aplikasi kan daftar. Nanti dari sisi admin harus ngebuatin apa namanya? Dari sisi super admin harus ngebuatin akun, terus masukin data-datanya sendiri. Sedangkan kalau register itu kan usernya sendiri kan. Usernya tinggal masukin data-datanya. Nanti kalau sesuai dengan kriteria, si admin bakal nge-ACC. Lebih enak gitu. Oke, Lebih Mas. efisien, lebih lebih kalau dari sisi keamanan juga lebih terjamin karena kan si admin pasti si admin yang paling tahu kan untuk kriteria yang cocok untuk di perusahaannya itu kan. Biar nggak kerja dua kali nanti. Tinggal nge-ACC sama nolak doang. Iya, Mas. Itu prosesnya sama kayak KYC. Jadi kalau semisal kalian daftar e-wallet gitu kan, e-wallet atau eh, ngajuin pinjaman di Shopee gitu kan, itu kan ada KYC-nya kan, ada verifikasi. Kalau semisal ditolak, ya berarti nggak bisa. Kalau diterima berarti bisa kayak gitu. Rata-rata kayak gitu. Cuman ini yang aku bingungin ya, kalau dari yang aku baca, pekerja gudang sama admin untuk bagian nambah barang sama hapus barang itu kurang lebih sama gak sih? Sama-sama Em, be- database. beda sih, Kak. Kalau misalnya yang admin itu mungkin lebih ke nambah database dari barangnya, Kak. Tapi kalau si pekerja itu menambah kuantitasnya gitu, Kak. Nambah stok berarti. Iya, nambah stok doang. Kalau admin Berarti menambah barang-barangnya, Kak. berarti si pekerja gudang itu cuman bisa nambahin barang yang udah ada di database gitu. Bukan nambah data Iya, baru kan? Kak. Bukan, Kak. Oke. Kalau yang hapus itu hapus stoknya berarti. Hapus stok dari barang yang udah ada. Yang di scan yang dikurangin kuantitasnya, Kak. Ya, berarti stoknya juga ya yang dikurangi nantinya. Iya, Buat Kak. yang gudang. Nah, Kak, Hmm. kalau misalnya mau koneksi ke Firebase-nya itu gimana, Kak? Kalau maksudnya Firestore, Kak. Soalnya saya masih bingung, Kak. Saya di grup udah di-share gak sih buat videonya? Atau belum ya? Belum kayaknya, Kak. Belum Wah, kayaknya, Altamis Kak. ini kayaknya lupa Altamis. Kemarin udah aku buatin video buat karena kan kalau yang di Zoom kan takutnya ada yang lupa caranya kan, jadi ada videonya itu. Iya, Bentar. di grupnya nggak ada link video YouTube-nya, Kak. Nggak ada. Dari tanggal 9 kemarin cuma ada pengumuman Zoom buat kelasnya, terus itu aja. Nggak ada Wait, pengumuman. tak kirim dulu ya. Oke, Kak.
Itu udah aku kirim. Oh, oke Kak. Jadi kalau mau koneksi ke Firestore itu intinya cuma gini aja. Kan kalian misal udah buat apa namanya? Buat Firebase ya. Firebase kan Iya. nanti di bagian konsolnya, Firebase konsol itu Hmm. ada buat pilihannya. Jadi kalian nge-create project dari yang konsol, klik yang tambah yang icon plus besar itu, plus besar kotak di halaman utama. Iya. Nah, nanti kalian tambahin nih, tambahin nama aplikasinya. Habis itu eh, aku lupa apaan ya. Saya ingatku nama aplikasi, terus ada lokasi kalau nggak salah. Tapi itu opsional buat yang lokasi. Terus di next next aja wes, next next aja. Google Analytics-nya bisa kalian offin atau onin bebas. Tapi kalau aku biasanya Oh. tak offin karena aku nggak pernah pakai fitur itu. Kalau tergantung fitur kalian juga sih. Nah, nanti ketika udah di-create, udah selesai, nanti bakal Hmm. ada nambah satu project di konsol kalian. Nah, itu diklik aja, terus masuk nyampe di bagian utama, di bagian halaman utamanya, itu ada pilihan untuk nambahin konfigurasi. Jadi ada macam-macam konfigurasinya. Ada iOS, Android, sama web. Nah, kalau yang selama ini kita praktekin itu yang web, pakai yang web. Karena apa? Karena biar kalian nggak perlu bingung-bingung konfigurasiin Google Service-nya nanti. Kalau Android itu Oh. sebenarnya kalian nggak bisa pakai Google Android, lebih gampang kalau buat yang baru itu bakal bingung nanti naruhnya di mana dan lain-lain. Jadi akhirnya kita pakai yang web aja. Habis itu di bagian kiri kan itu bagian sidebar kan. Nah, itu ada sidebar yang build. Yang build itu nanti kalian klik itu bakal muncul macam-macamnya. Ada autentifikasi, terus ada real time database, ada storage, ada Firestore dan lain-lain. Nah, kalian klik yang Firestore itu. Habis itu udah. Nanti di bagian Firestore-nya kalian klik start new Firestore. Jadi ketika udah di start new, nanti bakal muncul kayak tampilan apa ya? Tampilan table gitu, tampilan table. Terus kalian masuk ke bagian konfigurasi atau project lupa aku. Saya ingatku konfigurasi sih. Terus kalian scroll ke bawah itu nanti ada bagian codingan yang harus kalian kopas. Nah, codingan yang kalian kopas itu yang bakal dimasukin ke codingan kalian nanti di bagian config-nya nanti. Config firebase.js. Dan rule-nya nanti kalian kasih true. Jadi di Firebase itu juga ada rules. Nah, nanti di rules-nya itu untuk yang default-nya dia false. Jadi kalian harus ganti ke true dulu, baru bisa ngedit dari luar buat Firestore-nya. Di videonya udah ada kok itu. Nanti kalian eh, tonton aja ya. Oke Kalau ada Kak. pertanyaan bisa ditanyain di grup aja. Hmm. Kalau untuk config-nya itu sekali aja kan ya Kak ya? Soalnya kita udah pakai authentication-nya juga. Google autentifikasi lah. Iya. Kalau pakai kalau kalian udah pakai Google autentifikasi ya nggak ada bedanya sih sama aja kok. Oh, oke Kak. Konfignya jadi satu itu. Berarti tinggal tambahin hmm, config buat Firebase, Firestore-nya aja Kak ya?
Ya, tinggal kalian build aja di bagian apa? Di bagian si Firebase-nya. Kan di bawahnya autentifikasi itu ada macam-macamnya tuh. Nanti ada Firestore, nah kalian tinggal tambahin aja, start new aja. Hmm. Oke oke Kak. Ini ya, karena tadi kalian bilangnya untuk menghapusnya itu menghapus kuantitas, mungkin kata-katanya bisa kalian ganti ya di bagian pekerja gudang tuh ya. Karena pekerja gudang sama admin kalian itu kalau dari deskripsi hapus barang itu sama aja sebenarnya. Intinya cuman menghapus barang dari database. Karena kan di bagian pekerja gudang di sini dia bakal ngebarcode barang yang bakal dihapus, ya kan? Dipindai, barcode barang yang akan dihapus itu dipindai, habis itu minta konfirmasi untuk menghapus barang. Nah, itu kan sama aja sama yang admin. Dia akan menghapus barang secara permanen lewat inventaris. Karena yang Oh, ditulis itu barangnya, bukan stoknya. Kalau yang di pekerja gudang punya kalian. berarti tinggal ubah deskripsi aja Kak ya. Ya, ubah deskripsi di bagian ini. Setelah dikonfirmasi, barang akan dihapus dari database. Nah, itu jangan barang akan dihapus, tapi eh, stok barangnya yang akan dihapus. Karena Oh, di selanjutnya itu ada kalian tulis dan informasi terbaru terkait stok barang yang akan diperbarui. Jadi yang dihapus itu bukan barangnya, tapi stoknya. oke oke Kak. Itu biar gak rancu aja nanti. Oh iya Kak, sama mau nanya juga Kak, kan kita kan pakai em, kamera gitu ya Kak, buat nge-scan gitu kan Kak, barcode-nya. Nah, Heeh. kalau kalau mau apa ya istilahnya mentranslate barcode-nya supaya jadi data gitu Kak, berisi data ID dari barangnya atau apanya gitu Kak. Itu gimana Kak? Oh, bentar. Berarti berarti gini aja. eh karena ID dan lain-lainnya itu kan ditambahin sama admin kan ya. Jadi ketika nambahin barang kan admin itu kan ya. Nah, Iya. itu si admin nambahin barcode-nya juga. Jadi buat ngecek si pekerja gudang, buat ngecek barangnya, itu ketika dia di scan barcode-nya, dia akan ngarahin ke database kolom yang barcode-nya itu berisi data itu, data yang di scan saat ini. Oh, Bentar, tak cari ya. Ini ada sih sebenarnya udah ada buat codingannya. Buat yang dia itu ngepas barcode data ke screen lain. Di mana? Di Stack Overflow udah ada kok. Di Medium juga udah ada. Jadi dia nge-scan barcode di bagian eh jadi habis di-scan terus dia bakal di-render buat jadi data. oh, Di NPM juga udah berarti ada React Native barcode. berarti eh, barcode-nya itu admin yang bikin ya Kak ya? Iya, bukan admin yang bikin sih, lebih ke arah misal barangnya udah ada ya. Kalau barang kan biasanya udah ada Ya. barcode-nya tuh. Nah, jadi Nah barcode ya itu yang Kak. bakal di ke database sama si admin. Jadi sama-sama difoto.
Hmm. Jadi lebih tepatnya admin tuh nambahin barcode barang baru ke database ya, Mas. Iya, saya bentar. Ini, nah ini ada ini smart barcode. Saya tak kirim ini. Itu, itu udah ada instalasinya juga. Jadi dia ngebaca barcode terus nampilin data yang sesuai dengan barcode yang di-scan. Berarti em, barcode-nya itu udah ada di barangnya dulu ya kak ya? Bawaan barang ya kak? eh Bisa kayak gitu, atau bisa juga barcode yang dari ketika menambahin barang, barcode itu kan bisa diparse ke mana-mana kan, bisa diparse ke base 64 atau bisa diparse ke plain text juga. Nah, nanti bisa kalian masukin juga ke dalam database. Iya, Jadi, iya. admin nambahin barang, dia nge-scan barangnya untuk jadiin itu apa ya? Jadiin eh, ID uniknya lah, ID unik. Jadi kan ada primary key sama unique kan, unique key kan. Nah, unique key-nya itu barcode-nya itu Iya. juga bisa. Jadi nanti ketika di-scan, dia bakal nyari yang ada di Firestore itu, yang ada di Firestore buat nyari unique key yang sama dengan yang di-scan sama pekerja gudang, habis itu nampilin datanya. Oke, oke kak. Berarti sebelum kalau mau pakai kamera itu berarti harus akses kamera dulu kan ya kak ya? Ya, Oke, oke kak. nih kalau kalian mau nyari demonya, jadi ini aku ada demo komponen dari apa? Dari macam-macam komponen. Jadi kalau misal kalian butuh splash screen, terus butuh barcode juga yang kayak tadi, itu ada di yang terakhir yang aku kirim ini. Yang aku kirim ke Rahmat itu. Itu cukup berguna sih kalau semisal kalian butuh fitur-fitur atau komponen-komponen yang mungkin kalian bingung cara buatnya. Nah, di situ udah ada, kok. Tinggal eh, implementasi aja ke program kalian. Oke, oke kak. Black box, unit set testing. Berarti di pengujian kalian nggak pakai white box juga ya? Enggak deh kak kayaknya cuma black box doang kayaknya kak. Oke. Kalian udah nyampe mana progres anunya, progres aplikasinya? Em, itu udah sampai ke autentikasi sih kak. Kayak udah bikin login page, terus register, udah bikin apa ya, kayak dashboardnya juga, sama autentikasinya udah berhasil disambungin Kak, ke Firebase. Pakai nanti data Google apa data autentikasinya
mau kalian masukin ke Firestore juga atau gimana? Iya Kak, buat nandain role-nya itu tadi Kak, role-nya sama buat nandain apa tadi yang Kakak bilang? Yang verifikasi sudah diverifikasi atau belum? Status. Iya, Ya, status. status. Oke. Kalian, oh, aman sih harusnya itu. Jadi nanti tinggal apa? Ketika dia Firebase out itu, terus kalian kalian kirimin aja ke Firestore-nya. Jadi nanti yang dikirimin anu juga ya, ID uniknya. Jadi ketika daftar akun di Firebase out itu kan ada kayak ID unik kan? Oh iya Kak. Nah, ID uniknya itu kalian jadiin ID dari Firestore-nya juga. Jadi, misal nanti ada table user ya, dari Firestore kalian itu ada table user. Nah, Hmm. untuk yang nomor pertama, user yang pertama, itu sesuai dengan akun yang lagi daftar. Jadi, ID-nya itu, kalau Firestore, ID-nya itu acak dia. Bisa kalian set, bisa kalian acak. Tapi, saranku, mending di set sesuaiin sama yang eh, ada di Google Out itu. Kok Google Out sih? Firebase Out itu. Jadi ketika di create di Firebase Out, dia bakal di create juga di Firestore. Nanti kalian makin enak eh, buat apa ya? Get postnya dari Firestore-nya itu. Tinggal kalian cari sesuai dengan yang ada di ID-nya itu, ID uniknya. Habis itu udah bisa diakses sudah datanya. Kayak gitu. Oh ID, maksudnya ID set tuh Kak, ID unik dari bawaan dari autentikasi atau gimana Kak? Atau bikin sendiri Kak? Yang bawaan dari autentikasi. Oh yang ada di konsol ya Kak? Ah, itu kan ada kata acak itu kan yang nggak bisa dibaca itu ID-nya. Iya Kak. Nah, Oh itu itu dikirim langsung juga dimasukin. nanti ke Verto. Oh, Tapi dikiriminnya bukan dimasukin ke kolom ya, bukan dimasukin ke dalam kolom kayak di database SQL biasa. Jadi di Firestore kalau kalian udah create nanti itu ada hmm. yang pertama nama table kan. Habis itu ada UID. Nah, UID-nya ini nanti. Habis UID itu nanti ada field. Nah, field ini bakal berisi datanya kayak username, email, password, dan lain-lain. Nah, itu isinya sesuai dengan yang user masukin. Tapi kalau yang UID ini, dia di set sesuai dengan yang lagi daftar, gitu. Oh jadi tiap user beda-beda gitu Kak? Ya, tiap user beda-beda. Sesuai ketika misal aku register gitu ya, anggaplah UID-ku ini 10 gitu. Anggap 10 ya. Iya Kak. Nah, di Firebase autentifikasi, itu kan UID-ku jadi 10 kan. Nah, Iya Kak. dia bakal dikirimin juga ke UID-nya si Firestore. UID Firestore-ku itu 10, datanya isinya namaku, emailku, passwordku, kayak gitu. Oh jadi kayak bikin dua collection gitu ya Kak ya? Ya, koleksi yang ada di Hmm. dalam out, di dalam Firestore juga ada. Oke oke Kak. Berarti udah hampir 50% lah ya program kalian ya. Em, bisa dibilang Hampir gitu loh Kak. sih, hampir Kak. Mantap ya sekali itu. Eh, As permisi, ini mau tanya buat kira-kira kalau asistensi lagi mungkin ada kendala dan mau ditanyakan dan mau asistensi offline tuh, Mas Basori buat minggu depan itu bisanya hari apa dan di jam berapa ya, Mas? Aku buat yang minggu depan itu pokok yang udah pasti gak bisa aku tanggal 27 karena pilkada kan. 26, 27, 28 itu aku gak bisa. Terus setiap hari Senin, Senin pagi sama Jumat
itu nggak bisa. Selain itu bisa. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, sama Senin sore itu bisa sampai malam. Oke, jadi kayaknya eh, kita mau ini mas, soalnya eh, kayak kurang ini sih mas, kalau Zoom mas, kayaknya hari Selasa itu deh mas. Hari Selasa tanggal berapa? Hari Selasa? 23, 24. 26. Sabtu, Minggu. Oh, aman, aman, aman. Selasa bisa kok. Itu kayak ya, 26, sekitar jam, 26 itu Hamin satu pilkada gak sih? iya. Aku lihat jadwal dulu ya, soalnya KPPS juga. Aku takutnya ada anu. Aku. Oh, Oke, Kak. Hmm. Gimana kalau antara majuin Senin atau enggak dimundurin? Dimundurin habisnya pilkada. Kalau Senin kalian gimana? Senin Kalau Senin kelasnya sampai kayaknya nggak bisa deh, Kak. sampai jam 5 sih kak. Iya, Kak. Hmm. Jadi yang kayak free tuh hari Selasa pagi bisa. kenapa mas? Kalau Selasa bisanya pagi aku. Pagi atau enggak ya hampir-hampir siang itulah. Gimana? Senin. Hmm. Kalau dimundurin setelah KPPS itu tanggal berapa mas? KPPS kan 27. Bisa bisa 28-nya bisa 28 malam atau 29 pagi, 29 itu udah bisa kok. Jumat. Eh, Hmm. kayaknya Oh, antara besok juga. 28. kami 28 malam atau enggak lihat ini sih mas, jadwal di hari Jumat. Soalnya kan praktikum tuh mas. Lihat Nah, kalau Oh praktikumnya iya, praktikum Bang. praktikum tuh gimana, Mas ya? Masih ada materi, toh, Mas? Ada sih harusnya sekarang minggu ini itu yang materi terakhir, tapi karena ada awarding, akhirnya kita libur diganti minggu depan kan. Karena materinya kurang satu doang, kurang yang to-do list yang update sama delete doang. Habis itu Oh, kalian libur wis, bagian project doang. Kalau PBO sih udah libur sih, udah mulai libur semua. berarti itu masih bagian ini kan ya, Kak? Masih bagian apa namanya? Firestore ya? Ya, masih Firestore yang fitur update sama delete-nya. Oh, tapi yang di video berarti belum ya, Kak? Yang di video cuman create sama read doang. Read. Oh, Heeh. iya boleh sih, Kak. Kayaknya kalau nggak Kamis malam, Jumat pagi kayaknya bisa sih, Kak. Jumat siang deh. Oke, aman kok. Nanti kabarin aja wis. Bisa Oke, di Kak. kampus atau di kampus bebas. oh Oke, ya. Kak. Aduh. Mas ini karena Zoomnya nggak pro, ini ininya udah mau habis. Ini mau, ya masih mau ada yang ditanyakan lagi atau gimana? Nah, dari Dari kalian aku ada nggak yang ada sih. ditanyain. Dari Pandu mungkin ada. Pandu tuh lagi di luar katanya. Jadi mungkin ini mas, maaf ya mas, gak begitu. Eh, jadi segini ya Mas, kurang lebihnya buat asistensinya mungkin eh, untuk pertanyaannya kita udah cukup. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi nanti saya hubungi lagi ya Mas. Oke, aman, aman. Itu asistensi offline-nya nanti menyusul sekitar Jumat itu ya Mas. Ya, nanti
kabarin aja wes ya. Oh ya, Oke. Ini nggak ada lagi kan yang dari kalian yang dibingungin kan? Untuk udah Pak. sementara ini belum ada sih, Kak. Oke. Kalau misalnya udah gak ada, aku tak izin keluar dulu ya. Iya, Oke, Kak. makasih. Makasih ya, Oke, Kak. semangat perhatikannya. Oke, Siap, Kak. Oke, duluan aku ya. ya. Ian, ntar kita mau kerja kelompok, kabarin dong. Hari hari apa? Gua, gua kayaknya minggu ini nggak bisa, gue sakit, cok. Makanya gua pulang. Habis ini